Dipermalukan mertua di depan banyak orang, Ayla bangkit membuktikan bahwa harga diri perempuan tak bisa diinjak. Ia melawan bukan dengan amarah, tapi dengan kecerdasan dan keberanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santi Store yang dirahmati Allah, di balik setiap kisah, pasti ada hikmah yang tersembunyi. Pelajaran yang bisa mengubah arah hidup kita. Kisah kali ini akan membuat hati bergetar, mata terbuka, dan jiwa terinspirasi. Sebelum kita mulai, yuk kuatkan silaturahim ini dengan menekan tombol like, subscribe untuk selalu mendapat kisah penuh hikmah berikutnya, dan share video ini agar manfaatnya tersebar luas, menjadi amal jariah bagi kita semua. Siap menyelami lautan hikmah? Mari kita mulai. Langit sore tampak jingga keemasan, memantul di dinding kaca hotel bintang 5 yang berdiri megah di pusat kota. Lampu-lampu taman berkelap-kelip, sementara suara musik lembut mengalun dari panggung, berpadu dengan tawa para tamu yang mengenakan busana mewah. Di antara gemerlap dan senyum palsu itu, Ayla berdiri dengan senyum yang dipaksakan. Gaun sederhana warna pastel membalut tubuhnya yang ramping. Ia tidak pernah suka keramaian seperti ini, tapi demi menghormati keluarga suaminya, ia menekan rasa canggung itu dalam-dalam. Hari ini adalah hari pernikahan kakak iparnya, Dinda, anak kesayangan Bu Ratna, ibu mertua yang sudah sering membuat dadanya sesak. Dari awal acara, Ayla merasa seperti tamu tak diundang. Setiap langkahnya seolah diawasi, setiap gerakannya dikomentari. Ia sempat mendengar dua tante dari pihak suaminya berbisik pelan di belakangnya. Kasian ya, Raka itu bisa-bisanya dapat istri biasa aja gitu. Padahal Dinda istrinya dokter. Bisik salah satu dengan nada setengah mengejek. Makanya Bu Ratna dulu sempat nggak setuju. Tapi yang namanya cinta, apa boleh buat? Timpal yang lain sambil terkekeh pelan. Ayla menarik nafas panjang. Sudah biasa, sudah sering ia dengar ucapan seperti itu sejak menikah dengan Raka 2 tahun lalu. Ia bukan berasal dari keluarga kaya. Hanya anak tunggal seorang guru pensiunan dan ibu rumah tangga. Tapi bukan berarti ia tidak mampu. Rumah yang mereka tempati sekarang adalah hasil kerja kerasnya dari bisnis kecil menjual kerajinan tangan online yang perlahan berkembang. Namun di mata Bu Ratna, menantu ideal adalah yang berasal dari keluarga berstatus tinggi, bukan seperti Ayla yang dianggap bukan siapa-siapa. Di panggung utama, Bu Ratna berdiri anggun dengan kebaya berkilau, senyumnya lebar tapi dingin. Tatapannya beralih ke arah Ayla, seolah menimbang-nimbang sesuatu. Ayla mencoba menghindar, menatap meja makanan, lalu ke arah Raka yang sedang sibuk berbincang dengan keluarga besarnya. Seperti biasa, Raka tampak nyaman di tengah mereka, seolah tak menyadari betapa canggungnya Ayla di sisi ruangan. Ayla, kesini. Suara Bu Ratna memanggil dari kejauhan. Nada suaranya nyaring dan tegas, cukup untuk membuat beberapa tamu menoleh. Ayla menelan ludah, melangkah perlahan menuju panggung. Ia tidak tahu mengapa tiba-tiba dipanggil, tapi hatinya sudah merasa tidak tenang. Coba ke sini, Ayla, ujar Bu Ratna dengan senyum yang terasa dingin. Kamu kan menantu yang baik ya? Kamu pasti ingin ikut bahagiakan kakak iparmu juga kan? Ayla menunduk sopan. Tentu Bu, saya ikut senang untuk Dinda dan suaminya. Tentu saja, jawab Bu Ratna cepat. Makanya ibu pikir, kado paling indah buat pernikahan mereka itu bukan sekadar amplop atau barang kecil. Ibu tahu kamu punya rumah bagus kan? Ya, rumah itu kan atas nama kamu. Ruangan mendadak hening. Musik berhenti. Semua mata beralih ke arah mereka. Ayla menatap sang mertua, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ibu maksud, rumah saya? Tanyanya hati-hati. Iya, jawab Bu Ratna ringan. Tapi suaranya cukup keras agar semua orang mendengar. Beberapa tamu mulai berbisik. Ada yang tertawa kecil, ada yang menatap Ayla dengan kasihan. Wajah Ayla memanas. Ia mencoba menahan diri agar tidak mempermalukan siapapun, tapi hatinya mulai bergetar hebat. Raka, yang berdiri tidak jauh dari sana, hanya diam. Tatapannya ragu, tapi ia tidak bergerak sedikitpun untuk membelanya. Ayla mengangkat wajahnya, matanya mulai berkaca. Maaf Bu, rumah itu hasil kerja keras saya selama bertahun-tahun. Saya tidak bisa begitu saja memberikannya. Ujarnya lembut namun tegas.
Bu Ratna mendadak mengangkat tangan, dan sebelum Ziaba pun sempat menahan, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Ayla. Suara itu menggema di seluruh ruangan. Semua terdiam, musik benar-benar berhenti. Bahkan pelayan yang membawa nampan sampai mematung. "Kurang ajar!" bentak Bu Ratna dengan suara bergetar. "Kamu berani menolak permintaan ibumu sendiri. Kamu tidak tahu diri, Ayla. Anak seperti kamu tidak pantas ada di keluarga ini." Pipi Ayla berdenyut sakit, tapi lebih sakit lagi adalah rasa malu yang merambat ke seluruh tubuhnya. Air mata menetes tanpa bisa ditahan, bukan karena takut, tapi karena harga dirinya diinjak di depan orang banyak. Ia menatap Raka, berharap suaminya akan bicara, akan berdiri di sisinya. Tapi yang ia lihat hanyalah wajah tertunduk, pura-pura tidak tahu. Ayla menarik nafas panjang, menggigit bibir, mencoba menahan agar suaranya tidak bergetar. "Maaf, Bu, saya pamit dulu." Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah pergi. Melewati puluhan pasang mata yang menatapnya, ada yang iba, ada yang puas, ada pula yang hanya ingin melihat drama. Sampai di luar hotel, udara malam terasa dingin menusuk kulitnya, angin berhembus pelan, membawa suara musik yang kembali dimainkan di ruangan. Ayla berdiri di pelataran parkir, memandang langit yang kini gelap. Matanya masih perih, bukan hanya karena tamparan itu, tapi karena kesadaran bahwa suaminya lebih memilih diam daripada membelanya. Ia menarik nafas dalam-dalam, tangannya mengepal. Untuk pertama kalinya ia merasa hatinya membeku, bukan karena sedih, tapi karena sebuah tekad perlahan tumbuh di dalamnya. Ia tahu satu hal pas di malam itu. Ia tidak akan pernah membiarkan siapapun merendahkannya lagi. Suara riuh pesta yang tadi menggema di aula hotel masih terngiang di telinga Ayla. Namun kini yang tersisa hanya hening dan getar halus di pipinya yang masih terasa perih. Ia duduk di kursi belakang mobil yang dikemudikan sopir hotel, memandangi jendela yang dipenuhi pantulan lampu kota. Setiap lampu yang melintas terasa seperti tatapan orang-orang di pesta tadi, menilai, menertawakan, menghakimi tanpa tahu kebenaran. Tangannya memegang pipi yang mulai memerah, dingin dan bergetar. Tamparan itu bukan sekedar rasa sakit di kulit, tapi simbol penghinaan. Tamparan yang menelajangi harga dirinya di depan semua orang yang bahkan tidak mengenalnya. Tamparan yang membuatnya sadar bahwa selama ini ia telah hidup di antara orang-orang yang tidak pernah benar-benar menerimanya. Ketika mobil berhenti di depan rumahnya, Ayla turun perlahan. Langkahnya gontai, tapi matanya menatap lurus ke arah pintu rumah kecil berwarna krem yang sudah 2 tahun ia rawat dengan penuh cinta. Rumah itu hasil kerja kerasnya, lembur, jualan online, menabung sedikit demi sedikit. Ia bahkan masih ingat bagaimana ia menangis bahagia saat memegang sertifikat rumah itu untuk pertama kali. Kini, rumah itu menjadi alasan ia ditampar di depan umum. Begitu pintu tertutup, Ayla berdiri di tengah ruang tamu. Sepi. Hanya suara jam dinding yang terdengar pelan. Gaun pesta yang ia kenakan terasa begitu berat. Ia melepaskannya perlahan, menggantinya dengan daster, lalu duduk di lantai dengan lutut terlipat. Di hadapannya, foto pernikahannya dengan Raka terpajang di dinding. Senyum mereka dulu tampak tulus. Tapi malam ini, senyum itu terasa seperti kebohongan. Air matanya akhirnya jatuh, bukan karena lemah, tapi karena kecewa. "Kenapa, Kak?" Suaranya bergetar, nyaris seperti bisikan. "Kenapa kamu diam saja tadi?" Ia memejamkan mata, mengingat lagi kejadian di pesta. Bagaimana tatapan Raka tidak beranjak sedikit pun ke arahnya ketika Bu Ratna menampar. Bagaimana semua orang menyaksikan tanpa satupun berdiri untuk menghentikan. Sungguh, bukan tamparan itu yang membuatnya ingin berteriak, tapi sikap suaminya yang seolah tak melihatnya. Di atas meja, ponselnya bergetar. Nama Raka muncul di layar. Ia menatap beberapa detik sebelum menjawab. Suaranya tenang, namun dingin. "Halo? Ayla, aku nggak tahu harus ngomong apa. Tadi di sana situasinya ramai. Ramai?" Potong Ayla pelan tapi tajam. "Kamu diam karena ramai. Karena takut orang lain tahu kamu punya istri yang berani menolak ibumu?" "Bukan begitu. Kamu tahu kan ibu kalau sudah marah." "Cukup, Kak? Aku lelah dengar alasan itu."
ujarnya dengan nada rendah, tapi ada sesuatu di dalamnya yang membuat Raka terdiam. Kalau selama ini kamu selalu membiarkan aku jadi sasaran karena takut ibumu marah, aku tidak akan lagi jadi tameng dari ketakutanmu. Hening. Hanya napas Raka terdengar di seberang. Aku pulang nanti, ucap Raka singkat. Tidak usah, aku ingin sendiri. Sambungan terputus. Ayla menatap layar ponsel yang kini gelap. Lalu ia berdiri, melangkah ke lemari kecil di sudut ruang. Ia membuka laci paling bawah, mengeluarkan sebuah map plastik berisi dokumen-dokumen penting, sertifikat rumah, tabungan, dan surat-surat usaha. Ia menetapnya lama, lalu meletakkannya di atas meja. Inilah hasil kerja kerasku, bukan warisan, bukan belas kasihan. Beberapa jam berlalu, malam semakin larut. Ayla duduk di balkon memandangi langit gelap tanpa bintang. Dalam diam, pikirannya berputar mencoba memahami mengapa seorang ibu mertua bisa begitu tega mempermalukan menantunya hanya karena rumah. Ia teringat masa awal menikah saat Bu Ratna pertama kali datang ke rumah mereka kecil. Rumahnya lumayan, tapi sayang kecil, harusnya Raka bisa dapat lebih bagus kalau istrinya orang berada. Kata Bu Ratna waktu itu. Sejak saat itu, Ayla sudah tahu ia tidak pernah disukai. Tapi ia tetap berusaha hormat, membawa bingkisan setiap kali berkunjung, bahkan membantu mengatur pesta ulang tahun keluarga besar. Namun semua kebaikannya seolah tak pernah cukup. Dari balkon, Ayla melihat tetangga sebelah sepasang suami istri tua sedang duduk bercengkrama. Ada kehangatan di sana. Ia tersenyum pahit. Aku cuma ingin hidup damai, kenapa sesulit ini? Udara malam makin dingin, tapi di dada Ayla justru mulai muncul kehangatan baru. Bukan dari cinta, tapi dari tekad yang perlahan menyala. Ia sadar malam ini mungkin menjadi batas antara dirinya yang dulu dan dirinya yang baru. Ia tidak ingin menjadi perempuan yang hanya menangis dan menunggu belas kasihan. Ia ingin berdiri tegak, bahkan jika harus sendirian. Ketika akhirnya jam menunjukkan hampir tengah malam, ia berdiri, melangkahkan masuk, menata bayangannya sendiri di cermin dekat pintu. Wajahnya masih terlihat sembab. Tapi di balik mata itu ada sesuatu yang berubah, ketegasan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Aku tidak akan membalas dengan cara mereka, tapi aku akan buat mereka tahu siapa yang sebenarnya pantas dihormati. Dan di ruangan yang sunyi itu, Ayla tahu satu hal pasti. Ia baru saja melangkah ke babak baru dalam hidupnya. Bukan sebagai menantu yang ditindas, tapi sebagai perempuan yang siap mendekatkan harga dirinya dengan cara yang elegan. Pagi datang dengan cahaya lembut yang menerobos celah tirai. Rumah Ayla tampak sunyi, hanya terdengar kicau burung dan suara langkahnya yang pelan menuju dapur. Matanya bengkak karena semalaman tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan tangan Bu Ratna yang melayang ke pipinya kembali muncul. Suara tamu yang bergumam, tatapan Raka yang tak berani menatapnya. Semuanya berputar seperti potongan film yang enggan berhenti. Ayla menyalakan kompor, menjerang air dan menatap panci mendidih tanpa fokus. Ia ingin menangis, tapi air matanya sudah habis. Yang tersisa hanya sesak di dada, bercampur marah yang ia tahan agar tidak berubah jadi dendam. Ia tahu, jika ia mengikuti emosinya, ia hanya akan semakin hancur. Jadi ia memilih diam, bukan pasrah, melainkan berpikir. Telepon rumah berdering. Ia mendesah pelan sebelum mengangkatnya. Halo? Suara di seberang terdengar familiar. Lembut, tapi ada kegelisahan. Ayla, ini ibu. Seketika tubuhnya menegang, suara itu tidak bisa salah. Ayla terdiam menatap kosong ke arah jendela. Ada apa, Bu? Kamu kenapa tidak datang ke rumah semalam? Semua orang mencari kamu. Ucap Bu Ratna datar, seolah tidak ada yang terjadi di pesta semalam. Ayla menutup matanya menahan amarah. Setelah apa yang terjadi, ibu masih bisa bertanya begitu. Ibu tidak suka nada bicaramu. Kamu menolak di depan banyak orang, Ayla. Kamu membuat keluarga ini malu. Harusnya kamu mengalah sedikit. Itu hanya rumah. Kamu bisa beli lagi. Ayla tertawa getir. Suara tawanya pecah di ujung. Rumah itu hasil kerja keras saya bertahun-tahun, Bu. Apa menurut ibu saya hanya tinggal di rumah itu tanpa perjuangan? Kamu terlalu perhitungan, Ayla. Ingat, kamu itu hidup dari anak saya. Kamu bisa seperti sekarang itu karena Raka. Ucapan itu membuat darah Ayla mendidih.
Ia menggigit bibirnya kuat-kuat agar tidak terbawa emosi. Saya menghormati ibu, tapi tolong jangan pernah lagi berkata seperti itu. Saya tidak hidup dari siapapun. Saya bekerja, saya menabung, dan rumah itu saya beli dengan uang saya sendiri. Bukan uang ibu, bukan uang Raka. Telepon di seberang hening beberapa detik sebelum terdengar suara tawa pelan yang sinis. Kamu sombong ya sekarang? Baru punya sedikit uang, sudah lupa diri. Hati-hati Ayla, jangan sampai kesuksesan kecilmu itu membuatmu lupa tempat. Sebelum Ayla sempat menjawab, sambungan terputus. Ia menatap ponsel di tamannya. Jantungnya berdegup kencang. Bukan karena takut, tapi karena rasa kecewa yang terlalu dalam. Untuk pertama kalinya ia tidak menangis setelah dimarahi. Ia hanya merasa hampa. Hatinya perlahan menjadi dingin. Sore harinya Raka pulang. Wajahnya tampak letih, dasinya longgar, dan sikapnya seperti orang yang membawa beban berat. Aku sudah dengar dari ibu. Katanya kamu bicara kasar di telepon. Kenapa kamu selalu memperumit keadaan Ai? Ayla berdiri perlahan. Matanya menatap suaminya dengan sorot yang tak lagi lembut. Raka, kamu dengar dirimu sendiri barusan? Aku ditampar, dipermalukan di depan banyak orang, tapi kamu bilang aku yang memperumit keadaan. Raka mengusap wajahnya. Aku tahu ibu salah, tapi dia orang tua, Ai. Kita harus sabar. Ibu cuma terpancing emosi, kamu tahu sendiri sifatnya seperti apa. Sabar? Berapa kali aku harus sabar, kah? Setiap kali aku dihina, kamu diam. Setiap kali aku disalahkan, kamu malah menyuruh aku mengalah. Kamu mau aku sampai kehilangan harga diri dulu baru kamu sadar? Suara mereka meninggi, tapi Nana Ayla tetap terkendali. Ia tak lagi seperti dulu, menangis dan memohon agar dia mengerti. Kali ini ia berbicara dengan tenang tapi tajam. Raka terdiam. Ia menatap istrinya lama, lalu berkata lirih. Aku cuma gak mau suasana rumah jadi tegang. Aku ingin semuanya baik-baik saja. Kalau ingin baik-baik saja, balas Ayla lembut. Mulailah belajar membedakan mana salah dan mana benar. Jangan terus menutup mata demi kedamaian palsu. Malam itu Raka tidur di ruang tamu. Ia tak berkata apa lagi. Dan Ayla pun tidak mencoba memperbaikinya. Ia tahu, ada hal-hal yang tidak bisa diperbaiki dengan kata maaf. Keesokan harinya, Ayla pergi ke bengkel kecil tempat sahabat lamanya, Nadia, bekerja. Mereka sudah lama tidak bertemu sejak Ayla menikah. Begitu melihat wajah Ayla yang pucat, Nadia langsung memeluknya. Ya Tuhan, aku lihat video itu di media sosial. Ayla menoleh cepat kaget. Video? Nadia mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan rekaman pendek dari pesta pernikahan. Seseorang merekam momen Bu Ratna menampar Ayla dari jauh. Dalam hitungan jam, video itu sudah tersebar luas di media sosial lokal dengan ratusan komentar. Ini viral, Banyak yang marah karena kamu diperlakukan seperti itu. Ayla menatap layar itu lama. Dadanya bergemuruh. Ia tidak tahu harus merasa malu atau lega. Dunia kini tahu apa yang terjadi. Mungkin Tuhan punya caranya sendiri untuk menunjukkan kebenaran tanpa ia harus berbicara. Namun di sisi lain, ia tahu ini akan membuat Bu Ratna makin marah dan Raka pasti akan kembali menyalahkannya. Nadia memegang tangannya. Kamu gak sendirian, Kalau kamu butuh tempat, kamu bisa tinggal di rumahku dulu. Jangan takut. Ayla senyum lemah. Terima kasih. Tapi aku gak mau lari. Aku cuma mau berdiri. Biar mereka tahu aku gak bisa lagi diinjak seenaknya. Malamnya, Ayla menatap kercing di kamarnya. Pipi yang dulu merah karena tamparan kini mulai memudar. Tapi di matanya ada api kecil yang baru tumbuh. Api yang lahir dari luka, tapi menyala karena tekad. Ia tahu badai lebih besar akan datang setelah ini. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, ia tidak takut lagi menghadapinya. Pagi itu, udara terasa berat. Raka baru saja pulang dari rumah ibunya dengan wajah yang sulit dibaca. Ia membuka pintu perlahan, seolah takut menimbulkan suara.
Ayla yang duduk di ruang tamu dengan laptop di pangkuannya hanya menoleh sekilas. Di atas meja ada beberapa kertas, catatan rencana bisnis yang ia tulis semalam. Tanpa kata pembuka, Raka duduk di kursi seberang, menghela napas panjang. "Aku baru dari rumah ibu," katanya pelan. "Beliau masih marah soal kejadian itu. Katanya kamu mempermalukannya di depan orang banyak." Ayla menutup laptopnya perlahan, menatap suaminya dalam diam. "Jadi sekarang aku yang salah?" Raka mengusap wajahnya, suaranya terdengar letih. Kamu tahu sendiri, ibu itu orangnya keras. Aku cuma minta kamu jangan memperpanjang masalah. Kita malah dulu ya, demi keluarga." Ayla menatapnya lama. Ada sesuatu di sorot matanya yang membuat Raka gugup. Tidak lagi lembut seperti dulu. "Keluarga?" Suaranya rendah tapi tegas. "Raka, aku ditampar di depan ratusan orang. Kamu diam saja. Sekarang kamu bilang aku yang harus mengalah demi keluarga? Aku gak bermaksud nyakitin kamu," balas Raka cepat. "Aku cuma gak mau keadaan makin kacau." Ayla tersenyum getir. "Kamu salah, Kak. Yang membuat kacau bukan aku. Tapi karena kamu membiarkan ketidakadilan jadi hal biasa." Hening memenuhi ruangan. Raka menunduk, jari-jarinya mengetuk meja tanpa arah. Ia ingin menjelaskan, tapi kata-katanya terasa hambar di depan istrinya yang kini tampak lebih kuat dari sebelumnya. Ayla berdiri, mengambil gelas di meja. "Aku udah cukup, Kak. Aku gak mau terus hidup di bayang-bayang ketakutanmu pada ibumu. Aku gak mau jadi istri yang diam setiap kali direndahkan." Raka menatapnya, tak tahu harus bicara apa. Ia mengenal Ayla sebagai perempuan lembut, penurut, penuh pengertian. Tapi perempuan di depannya kini berbeda, teguh, tajam dan berani menatap balik tanpa gentar. Ada sedikit rasa kagum di matanya, tapi juga takut kehilangan kendali. Setelah Raka keluar dari rumah tanpa banyak bicara, Ayla duduk kembali dan hanya berdegup cepat, tapi kali ini bukan karena marah, melainkan karena keyakinan yang baru tumbuh. Ia sadar tidak ada gunanya menunggu pembelaan dari orang yang bahkan tidak berani menegakkan kebenaran. Ia harus menegakkan dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya, Ayla mulai sibuk dengan hal baru. Ia membuka kembali impian lama yang dulu ia tunda. Membuka usaha kerajinan tangan dan dekorasi rumah. Dulu, bisnis itu sempat berjalan kecil-kecilan sebelum pernikahannya. Tapi setelah menikah, ia berhenti karena terlalu sibuk menyesuaikan diri dengan keluarga Raka. Kini, ia ingin memulai lagi. Bukan sekedar mencari uang, tapi untuk membuktikan bahwa perempuan tidak harus bergantung pada siapapun untuk punya harga diri. Ia mengubah ruang tamu kecilnya menjadi ruang kerja sederhana. Di sana ia menata rak-rak kayu, menyusun bahan-bahan, dan mulai membuat desain produk yang ia posting di media sosial. Awalnya hanya beberapa pesanan, tapi lama-lama mulai ramai. Nadia sering datang membantu. "Kamu lihat, orang-orang justru kagum sama kamu setelah video itu tersebar," kata Nadia, sambil memotret beberapa produk buatan Ayla. "Mereka bilang, kamu perempuan kuat. Banyak yang ngasih dukungan di kolom komentar." Ayla terus senyum kecil. "Aku gak mau terkenal karena dikasihani, Nad. Aku cuma mau mereka tahu aku baik-baik saja." Tapi di balik senyum itu, ada luka yang masih ia sembunyikan. Setiap kali malam tiba dan rumah sunyi, Ayla kadang masih teringat wajah Bu Ratna yang menatapnya penuh amarah dan tatapan Raka yang kosong. Ia tak lagi menangis, tapi hatinya terasa dingin. Ia belajar menerima bahwa tidak semua orang yang kita cintai akan berdiri di sisi kita saat dibutuhkan. Satu sore, ketika Ayla sedang membungkus pesanan, terdengar suara ketukan di pintu. Seorang tetangga, Bu Reni, datang membawa sekeranjang buah.
Saya ikut prihatin ya Ayla. Saya lihat di video itu, aduh kasihan kamu. Tapi kamu hebat, sekarang malah sibuk lagi jualan. Ayla mensenyum sopan. Terima kasih Bu, hidup harus jalan terus kan? Betul, orang-orang di sekitar sini banyak yang kagum sama kamu loh. Mereka bilang, kamu perempuan kuat. Banyak yang ngasih dukungan di kolom komentar. Kata-kata itu menenangkan. Untuk pertama kalinya setelah lama, Ayla merasa tidak sendirian. Dukungan dari orang-orang di sekitar memberi tenaga baru untuk terus melangkah. Ia mulai belajar bahwa kekuatan tidak selalu datang dari keluarga darah, tapi bisa dari orang-orang yang memahami rasa sakitmu tanpa menghakimi. Hari-hari berganti, usahanya mulai dikenal di kalangan komunitas lokal. Pesanan datang dari luar kota, dan beberapa pelanggan bahkan datang langsung ke rumahnya untuk melihat-lihat. Setiap kali ia melihat hasil kerjanya terbungkus rapi di meja, hatinya bergetar bangga. Ia tidak perlu validasi dari siapapun untuk merasa berharga. Namun di tengah semua itu, bayangan Raka tetap ada. Sesekali, pria itu datang ke rumah, duduk diam, mencoba bersikap normal seolah tidak ada jarak. Tapi Ayla bisa merasakan dingin di antara mereka. Usahamu lumayan juga ya, kata Raka suatu malam. Alhamdulillah, jawab Ayla tanpa menoleh. Matanya masih menatap layar laptop. Raka menatap istrinya yang sibuk. Kamu gak mau istirahat dulu? Ayla menggeleng pelan. Aku sudah terlalu lama istirahat, Kak. Kata-kata itu sederhana, tapi membuat Raka bungkam. Ia tahu Ayla tidak hanya bicara tentang pekerjaan, tapi tentang dirinya sendiri, tentang harga diri yang selama ini ia istirahatkan demi menjaga perasaan orang lain. Di luar, hujan turun pelan. Aroma tanah basah merayap masuk lewat jendela yang terbuka sedikit. Ayla berhenti mengetik, memandang keluar. Air hujan menetes dari daun, menimbulkan suara lembut yang menenangkan. Ia menatap refleksi dirinya di kaca jendela. Rambut yang dulu sering ia sanggung rapi dibiarkan terurai. Wajahnya tanpa riasan, tapi matanya bersinar penuh keyakinan. Dalam diam, ia sadar kadang luka memang perlu waktu untuk berubah jadi kekuatan. Dan malam itu Ayla tahu satu hal pasti, ia sedang membangun ulang hidupnya dari puing-puing yang dulu mereka hancurkan bersama. Hari-hari berlalu dengan suasana yang semakin menyesakan bagi Ayla. Sejak ia menolak menuruti permintaan Bu Ratna, permintaan yang pada dasarnya ingin menindukannya kembali sebagai menantu yang tahu diri, kabar miring mulai beredar di lingkungan sekitar. Pelan, tapi pasti, desas-desus itu menjalar seperti api yang merayak di rerumputan kering. Awalnya hanya bisik-bisik kecil di antara tetangga kompleks. Kakaknya Ayla sekarang sombong ya, bisik seorang ibu di warung sayur. Iya, padahal dulu kelihatannya baik, tapi setelah usahanya jalan malah pelik, gak mau bantu keluarga suaminya. Kalimat itu terdengar berulang-ulang di berbagai tempat. Setiap kata seperti serpihan kaca kecil yang perlahan melukai reputasi Ayla. Sumber dari semua gosip itu jelas, Bu Ratna. Dengan wajah yang dibuat sedih dan nada suara lirih, ia sering curhat ke orang-orang. Saya nggak ngerti, Bu. Ayla itu dulu saya anggap anak sendiri. Tapi sejak punya usaha, sikapnya berubah. Uang banyak, tapi lupa keluarga. Saya cuma minta sedikit bantuan untuk renovasi rumah, tapi katanya dia sibuk. Saya ini ibunya Raka, masa diminta tolong sedikit aja nggak mau? Orang-orang yang mendengar tentu saja iba. Apalagi Bu Ratna pandai memainkan peran. Ia tahu bagaimana memutarbalikkan kenyataan agar dirinya terlihat sebagai korban. Ayla sebenarnya tahu semua itu dari Nadia dan beberapa tetangga yang masih berpihak padanya. Saat Nadia menceritakan bahwa gosip sudah menyebar hingga ke lingkungan sekitar, Ayla hanya menghela napas panjang. Biarlah, katanya pelan. Aku gak bisa menghentikan semua mulut yang mau bicara. Yang penting aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nadia menatapnya prihatin. Tapi ini udah parah, Ay. Orang-orang mulai mikir kamu yang salah.
Bahkan kakak iparmu itu, si Dini katanya ngomong di grup keluarga besar kalau kamu itu cuma ngincar harta Raka. Ayla menatap temannya dengan tenang, meski di matanya ada kilatan sedih. Padahal rumah yang mereka bila itu hasil jerih payahku sendiri. Dulu waktu aku bangun usaha ini, siapa yang bantu? Nggak ada. Tapi sekarang mereka berani bilang aku nyari harta keluarga Raka. Dada Ayla terasa sesak. Malam itu ia duduk di ruang kerjanya, lampu meja menyala redup. Ia menatap lembar-lembar catatan keuangan bisnisnya yang penuh dengan coretan tangan sendiri. Semua ini ia bangun dari nol, dari uang hasil menjual kalung peninggalan ibunya, dari kerja keras tanpa tidur, dari air mata yang ia tahan agar anaknya tidak melihatnya rapuh. Tapi kini, semua usahanya direndahkan hanya karena seseorang ingin mempertahankan ego dan kehormatan semu. Beberapa hari kemudian, undangan acara keluarga besar dari pihak Raka datang. Meski hatinya ragu, Ayla memutuskan datang. Bukan karena ingin mencari pembenaran, tapi karena ia tahu diamnya terlalu lama akan membuat fitnah itu semakin tumbuh. Ketika ia datang bersama Raka, suasana di ruang tamu keluarga besar itu kaku. Beberapa sepupu Raka berbisik-bisik. Ada yang menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. Bu Ratna duduk di kursi tengah dengan sikap layaknya ratu yang sedang menunggu pengakuan bersalah. Di sampingnya, kakak ipar Ayla, Dini, dan suaminya tampak bersandiwara ramah. Ayla datang juga. Wah, sibuk banget sekarang ya. Sampai jarang kumpul sama keluarga. Beda banget sama dulu waktu masih belum punya apa-apa. Ayla menatapnya tersenyum tipis. Kesibukan beda-beda, Mbak, tapi bukan berarti lupa keluarga. Iya, cuma sayangnya keluarga besar gak pernah lihat kamu lagi datang silaturahmi. Padahal, Tami ini kan keluarga suamimu juga. Bukannya makin tinggi rezeki, makin rendah hati ya, Nak? Ruangan seketika hening. Semua mata tertuju pada Ayla, menunggu reaksinya. Tapi Ayla hanya menatap Bu Ratna dalam diam. Ia menahan amarahnya, mencoba menjaga nada suaranya tetap stabil. Saya nggak lupa keluarga, Bu. Tapi kalau datang cuma untuk dijadikan bahan gosip, lebih baik saya sibuk di rumah. Saya kerja keras bukan untuk pamer, tapi untuk hidup tenang. Kalimat itu menggantung di udara, membuat beberapa orang yang semula ikut tersenyum sinis, kini saling pandang tak nyaman. Bu Ratna membucat. Tak menyangka Ayla akan menjawab dengan tenang namun tajam. Setelah pertemuan itu, gosip tidak langsung berhenti. Tapi sesuatu mulai berubah. Beberapa tetangga mulai melihat sisi lain dari cerita yang mereka dengar. Mereka melihat bagaimana Ayla tetap sopan, tetap bekerja keras, dan tidak pernah menjelek-jelekan siapapun meski tahu dirinya difitnah. Perlahan empati pun mulai berbalik ke arahnya. Namun bagi Bu Ratna dan keluarganya, diam Ayla dianggap sebagai perlawanan. Mereka mulai melancarkan serangan lebih halus, bukan dengan kata-kata kasar, melainkan dengan sindiran yang menekan batin. Saat ada acara keluarga, Dini kerap berkata di depan umum, Ayla ini hebat ya, bisa usaha sendiri. Untung Raka mau sabar sama istri yang keras kepala begini. Semua tertawa seolah itu hanya candaan. Tapi Ayla tahu maksud sebenarnya. Malam-malam Ayla semakin panjang. Ia sering terjaga sambil memandangi langit dari jendela kamarnya. Di sisi lain, Raka lebih banyak diam. Ia tahu apa yang dilakukan ibunya salah. Tapi keberaniannya tetap tidak muncul. Setiap kali Ayla ingin bicara, Raka selalu menutup dengan kalimat yang sama. Sudahlah Ay, aku gak mau ribut sama ibu. Dan dari situlah Ayla benar-benar sadar. Ia tidak bisa menunggu lagi. Diamnya selama ini bukan berarti menyerah, tapi sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar daripada sekedar membalas. Ia tahu kebenaran tidak selalu harus diteriakan. Kadang cukup dibuktikan perlahan dengan keberhasilan yang tak bisa dibantah siapapun. Malam itu, ia membuka catatan bisnisnya lagi. Mengganti strategi pemasaran, menambah desain baru dan memperluas jaringan penjualan. Tangannya bergerak cepat di atas papan tulis kecil di ruang kerjanya. Setiap goresan marker
Setiap rencana yang ia tulis adalah bentuk perlawanan, bukan untuk menaklukkan Bu Ratna, tapi untuk membuktikan bahwa perempuan yang mereka hina itu bisa berdiri sendiri tanpa belas kasihan siapapun. Ia menatap pantulan dirinya di cermian, wajah yang mulai tampak lebih matang dan tegas. Biar mereka berbicara, aku akan buktikan dengan hasil, bukan kata. Sejak beberapa bulan terakhir, usaha Ayla mulai menunjukkan hasil nyata. Butik online yang ia buka dengan penuh kerja keras kini mendapat banyak pelanggan, mulai dari kalangan ibu rumah tangga hingga profesional muda. Setiap pesan masuk, setiap transaksi berhasil, membuat hatinya berdebar sekaligus bangga. Ia merasa untuk pertama kalinya, kerja kerasnya dihargai tanpa ada yang merendahkan atau mengatur. Raka mulai menyadari hal itu. Awalnya, ia tidak terlalu memperhatikan. Terlalu sibuk menenangkan Bu Ratna dan menjaga agar urusan keluarga tetap rukun. Namun saat ia membuka laptop untuk membayar tagihan rumah, ia menemukan laporan transaksi butik Ayla yang rapi. Mata Raka membesar ketika melihat jumlah pesanan yang masuk hampir setiap hari. Ayla, panggilnya perlahan saat Ayla sedang menyiapkan paket untuk dikirim. Ayla menoleh, tersenyum tipis. Iya kah? Raka menatap layar laptop dengan wajah campur aduk kagum dan cemas. Usahamu ini serius ya, omsetnya lumayan besar. Ayla mengangguk, matanya bersinar. Aku ingin mandiri kah, bukan untuk pamer, tapi agar aku bisa berdiri sendiri. Di sisi lain, keluarga mertua Ayla mulai menghadapi masalah serius. Bisnis kakak ipar Raka yang baru dibuka ternyata mengalami kebangkrutan sebagian karena manajemen yang buruk. Pesta pernikahan yang megah kemarin ternyata menimbulkan utang yang cukup besar bagi keluarga mereka. Kredit dan cicilan menumpuk dan Bu Ratna mulai merasakan tekanan finansial yang selama ini ia abaikan. Suatu sore Raka menerima telepon dari ibunya. Nada Bu Ratna terdengar terpaksa dan sedikit merendah, berbeda dari biasanya. Raka, nak, ibu butuh bantuan. Aku ada masalah pembayaran utang pesta kemarin. Bisa tolong bicara sama Ayla agar dia bisa bantu? Suara itu terdengar lembut tapi penuh kepanikan terselubung. Raka menatap ponselnya, ragu. Ia tahu Ayla sangat tegas soal uang dan rumah yang dimilikinya sendiri. Ia juga tahu kalau meminta bantuan Ayla secara langsung, ibunya akan menghadapi kenyataan bahwa Ayla kini memiliki kendali. Ia menutup telepon, wajahnya penuh kebingungan. Ayla yang melihat ekspresi suaminya bertanya, "Ada apakah?" Raka menghela napas panjang, lalu menjelaskan percakapan dengan ibunya. "Ibu aku minta kamu bantu bayarin utang pesta kemarin. Aku nggak tahu harus bilang apa. Aku nggak bisa bilang tidak ke ibu, tapi aku juga takut menyinggung kamu." Ayla menatapnya lama. Tidak ada amarah di matanya. Hanya senyum tenang yang penuh keyakinan. Ia berjalan mendekat, menaruh tangan di bahu Raka. "Kah, aku akan bantu, tapi dengan caraku sendiri," katanya lembut. Raka menatapnya, bingung sekaligus lega. "Dengan caramu sendiri?" Ayla mengangguk. "Iya, aku nggak akan sembarangan memberikan uang begitu saja. Mereka harus belajar menghargai usaha orang lain, kah? Aku akan bantu, tapi ada syarat yang mereka harus penuhi. Ini bukan soal uang, ini soal pelajaran hidup." Di malam itu Ayla menulis surat sederhana. Tidak hanya untuk Bu Ratna, tapi juga untuk kakak ipar Raka dan Dini. Mengatur skema bantuan secara tertulis. Ia menekankan tanggung jawab, disiplin, dan syarat bahwa bantuan itu tidak akan menjadikan mereka bergantung atau mengabaikan etika. Ia menulisnya dengan bahasa tegas namun tetap sopan, memperlihatkan otoritasnya tanpa harus bersikap kasar. Di keesokan harinya, Raka mengantarkan surat itu ke ibu dan kakak iparnya. Bu Ratna menerima surat itu dengan raut wajah campur aduk, marah, bingung, dan sedikit malu. Ia tidak menyangka Ayla akan menata bantuan dengan begitu rapi dan bijaksana. Raka menatap istrinya ketika kembali ke rumah. "Aku nggak nyangka kamu bisa begitu tenang, Ai." Ailas tersenyum. "Aku nggak marah, Kak. Aku cuma ingin menunjukkan bahwa aku bisa bantu tanpa menjadi korban atau dipermainkan. Biar mereka tahu menghina dan menindas orang lain tidak akan membuat hidup mereka lebih baik." Malam itu Ayla duduk di balkon rumahnya, menatap langit gelap.
Udara dingin yang menyusup melalui celah jendela terasa menenangkan. Ia tahu langkahnya masih panjang dan keluarga Bu Ratna mungkin akan terus mencoba menjatuhkannya. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasakan kekuatan penuh dari hasil jerih payahnya sendiri. Dan dari sinilah Ayla sadar satu hal. Bukan siapa yang meminta atau siapa yang menuntut yang menentukan harga diri, tapi keberanian untuk menegakkan prinsip tanpa mengorbankan martabat diri sendiri. Restoran mewah itu dipenuhi lampu kristal yang berkilau, alunan musik lembut, dan aroma masakan yang menggoda. Tamu-tamu keluarga besar mulai berdatangan. Semuanya mengenakan busana terbaik, tertawa dan bercengkrama dengan hangat. Di tengah kemewahan itu, Ayla melangkah masuk. Elegan dengan gaun panjang warna marun gelap yang membalut tubuhnya dengan pas. Rambutnya disanggul rapi namun sederhana, dan tatapannya tenang tapi tajam. Ia disambut beberapa tatapan sinis, beberapa tatapan kagum, dan beberapa bisik-bisik penasaran. Semua orang masih ingat video tamparan yang sempat viral beberapa bulan lalu. Namun, Ayla kini berbeda. Bukan lagi istri yang mudah dipermalukan, melainkan perempuan yang terlihat kuat, mandiri, dan penuh wibawa. Bu Ratna duduk di kursi paling strategis. Senyum angkuhnya mengembang, berpikir malam ini pasti akan menerima penghormatan dari menantunya. Dini dan suami barunya duduk di samping, menatap Ayla dengan rasa ingin tahu, campuran antara meremehkan dan penasaran. Saat kue ulang tahun diletakkan di meja utama, Ayla melangkah ke tengah ruangan dengan anggun. Semua mata tertuju padanya. Ia membawa sebuah kotak kecil berwarna emas yang tampak mewah, namun ukurannya sederhana. Suara musik mereda. Beberapa tamu menatap, menunggu apa yang akan terjadi. Ayla memegang mikrofon. Suaranya lembut tapi jelas terdengar di seluruh ruangan. "Selamat ulang tahun, Bu Ratna," katanya sambil tersenyum. Semua orang menatapnya, penasaran. "Sebagai menantu, saya ingin berikan hadiah istimewa malam ini. Hadiah yang mungkin berbeda dari yang biasanya Bu Ratna harapkan." Bu Ratna mencondongkan tubuhnya ke depan. Senyum angkuhnya tetap melebar. "Oh, Ayla, saya penasaran. Apa itu? Pasti sesuatu yang besar ya?" Ayla mengangguk, membuka kotak emas itu perlahan. Di dalamnya, terdapat beberapa lembar dokumen rapi. Laporan keuangan bisnis butik Ayla, catatan penjualan, bukti pesanan, serta kontrak kerjasama yang menunjukkan bagaimana Ayla membangun usaha dari nol hingga sukses. Semua tersusun dengan bersempurna. Ia menatap Bu Ratna dengan tenang, lalu berkata, "Hadiah ini adalah bukti kerja keras saya sendiri. Selama ini saya selalu diam ketika difitnah, ketika dihina, bahkan ditampar di depan banyak orang. Saya diam bukan karena kalah, Bu Ratna. Diam berarti saya menata strategi hidup saya sendiri." Suasana menjadi hening. Beberapa tamu menatap Ayla kagum. Beberapa menatap Bu Ratna dengan rasa ingin tahu dan tak percaya. Ayla menunduk sejenak, kemudian mengangkat kepala, menatap seluruh keluarga. "Hadiah saya malam ini bukan sekedar dokumen, tapi pelajaran. Bahwa menghina, menindas dan merendahkan orang lain tidak akan membuat hidup kalian lebih tinggi. Dan bahwa harga diri seorang perempuan tidak ditentukan oleh siapa mertuanya, tapi oleh keberanian dirinya sendiri." Suasana semakin tegang. Beberapa tamu mulai bersuara pelan memuji keberanian Ayla. Ada yang berbisik pada temannya, "Luar biasa." Dia tetap tenang, tapi setiap kata menohok. Bu Ratna menatap Ayla, matanya basah. Suara serak. Ayla, maksudnya aku." Ayla senyum tipis, lalu menutup kotak itu dan meletakkannya di meja Bu Ratna. "Tidak perlu kata-kata, Bu. Yang penting sekarang adalah kesadaran. Kita semua harus belajar menghargai orang lain sebelum terlambat." Raka yang berdiri di samping Ayla menatapnya dengan campuran kagum dan penyesalan. Ia menyadari selama ini ia terlalu lemah untuk menegakkan kebenaran. Dan kini, istrinya berdiri di depannya sebagai perempuan yang utuh, mandiri, dan tidak lagi tergantung pada siapapun.
bahkan dirinya sendiri. Ayla menulis sejenak, menatap beberapa tetangga yang diam-diam tersenyum mendukung, dan kemudian melangkah mundur dengan anggun. Suara tepuk tangan mulai terdengar. Perlahan, tapi pasti. Menandakan perubahan suasana. Malam itu semua hadir tidak hanya menyaksikan pesta ulang tahun Bu Ratna, tapi juga melihat transformasi Ayla. Perempuan yang dulu dipermalukan, kini berdiri sebagai sosok yang berwibawa, tegas, dan tak bisa diremehkan lagi. Dan di hati Ayla, senyum tipis mengembang. Ia tahu, ini baru awal dari langkah-langkah yang telah ia siapkan dengan hati-hati. Ia tidak hanya membalas tamparan masa lalu, tapi juga membuktikan satu hal penting. Martabat dan keberanian seseorang selalu lebih berharga daripada kekuasaan atau harta orang lain. Ruangan pesta ulang tahun itu tiba-tiba menjadi hening ketika Ayla melangkah ke meja proyektor yang baru dipasang di sudut ruangan. Semua tamu yang awalnya asik bercengkerama menoleh penasaran. Di tangannya, Ayla membawa remote kecil dan tatapannya tetap tenang namun menyiratkan tekad yang kuat. "Selanjutnya, saya ingin menampilkan sesuatu," katanya dengan suara lembut namun jelas. Semua mata tertuju padanya. Beberapa orang mulai bersiul kecil menyangka ini hanya sekedar kejutan ulang tahun biasa. Bu Ratna tersenyum angkuh, yakin akan menerima pujian atau hadiah istimewa dari menantunya. Ayla menekan tombol. Layar proyektor menampilkan video pesta pernikahan kakak ipar beberapa bulan lalu. Detik-detik saat pipi Ayla ditepuk keras oleh Bu Ratna muncul jelas. Sorakan tamu yang merekam, bisik-bisik, dan wajah Raka yang kaget terekam sempurna. Sejenak, ruangan benar-benar hening. Nafas terhenti di setiap sudut. Beberapa tamu menunduk, ada yang menutupi mulut, ada pula yang menatap dengan mata membelalak. Ayla berdiri tegak, tak ada sedikit pun kemarahan di wajahnya. Ia menatap Bu Ratna yang kini terlihat pucat, bibir gemetar, tangan mendekuk di pangkuan. "Maaf Bu." Suara Ayla lembut tapi tajam menembus keheningan. Suara itu seperti jarum tajam yang menusuk kebanggaan Bu Ratna. Ia gemetar, matanya berkaca-kaca dan tak mampu menatap Ayla. Dini dan suami barunya terlihat cemas, menyadari bahwa sikap mereka selama ini salah. Beberapa tamu mulai saling bertukar pandang, bisik-bisik tak terdengar jelas namun jelas menyiratkan kekaguman terhadap Ayla. Raka terpukul. Ia menunduk tangan menggenggam erat, menyadari selama ini ia terlalu diam dan terlalu takut menghadapi ibunya sendiri. Ia melihat Ayla, wanita yang dulu ia anggap rapuh, kini berdiri teguh tak tergoyahkan. Segala kekesalan dan kekaguman bercampur jadi satu di dada Raka. Bu Ratna akhirnya tidak bisa menahan air matanya. Tangisnya pecah terdengar di antara bisik-bisik tamu yang terkejut. Ini pertama kalinya ia merasa kalah, pertama kalinya ia merasakan malu di hadapan semua orang yang hadir. Bibirnya bergetar, tubuhnya gemetar dan ia menunduk tanpa berkata sepatah kata pun. Beberapa anggota keluarga besar yang dulu memandang rendah Alia menunduk, wajah mereka merah karena malu. Mereka yang sebelumnya suka menetarapan Ayla, kini diam seribu bahasa, menyadari bahwa sikap mereka selama ini penuh kesalahan. Ayla menarik nafas panjang, menatap semua orang, suaranya tetap tenang. "Sejak awal, saya tidak pernah ingin menghancurkan siapapun. Saya hanya ingin berdiri dengan kepala tegak dan hidup dengan harga diri saya sendiri. Saya berharap kejadian ini bisa menjadi pelajaran bahwa menghina, menindas, dan merendahkan orang lain tidak pernah membuat kita lebih baik." Ruangan tetap hening, tapi atmosfernya berubah. Rasa hormat dan kagum mulai mengisi udara yang tadinya dipenuhi rasa sinis. Beberapa tamu diam-diam mengangguk, menyadari bahwa Ayla bukan hanya menantunya, tapi perempuan yang kuat, tegas, dan cerdas. Ayla menutup proyektor dan meletakkan remote di meja, lalu melangkah sedikit mundur menatap ke arah Raka. Mata mereka bertemu dan tanpa kata-kata, Ayla menyampaikan satu pesan jelas. Ia tidak lagi menjadi orang yang mudah diinjak, dan martabatnya kini tidak bisa diganggu siapapun. Di sudut ruangan, Bu Ratna masih menangis, tubuhnya gemetar. Kali ini bukan karena tamparan semata,
tapi karena rasa kara dan sadar bahwa anaknya sendiri tidak bisa memaksakan kehendaknya. Malam itu, semua orang menyadari satu hal, bahwa kekuatan seorang perempuan tidak ditentukan oleh siapa yang menindasnya, tapi oleh keberanian dan keteguhan dirinya sendiri. Malam itu, udara di luar terasa segar setelah hujan sore reda. Ayla melangkah keluar dari restoran dengan kepala tegak. Gaun panjangnya bergeseran lembut mengikuti langkahnya. Tak ada dendam di wajahnya, hanya ketenangan dan keyakinan yang terpancar dari matanya. Semua bisik-bisik tamu pesta, tatapan kagum, bahkan air mata Bu Ratna telah menjadi bagian dari kemenangan batinnya. Bukan kemenangan yang diperoleh lewat kekerasan, tapi lewat keberanian, kecerdasan, dan harga diri yang tak tergoyahkan. Di sisi lain, Raka berdiri beberapa langkah di belakangnya. Wajahnya pucat, bibirnya gemetar. "Ayla," suaranya serak. Aku minta maaf." Ayla menoleh, matanya menatap dalam. Ia melihat penyesalan dan ketakutan di mata suaminya. Perasaan yang selama ini tidak pernah ia temui saat ia membutuhkan perlindungan. Ia menghela napas panjang, menahan berbagai emosi yang berkecamuk. "Kah, ini bukan soal permintaan maaf," ucap Ayla lembut namun tegas. "Ini tentang menyadari apa yang salah dan berani menghadapinya. Aku tidak ingin kita hidup di bawah bayang-bayang ketakutan atau ego keluarga. Aku ingin kita berdiri sama-sama, atau setidaknya berpisah dengan terhormat jika memang itu pilihan kita." Raka menunduk, menelan rasa bersalah yang membakar. Ia tahu selama ini ia terlalu lemah, terlalu takut menghadapi ibunya sendiri. Kini ia menyadari istrinya bukan hanya menantunya, tapi perempuan yang luar biasa, kuat, cerdas, dan tak bisa diremehkan lagi. Ayla berjalan menuju mobilnya. Setiap langkahnya terdengar mantap. Ia berhenti sejenak menatap rumahnya dari kejauhan, bangunan yang telah menjadi saksi perjuangannya selama ini. Rumah yang dulu ia beli dengan jerih payah sendiri, yang dulu sempat ingin direbut, kini berdiri sebagai simbol keteguhan dan martabatnya. "Rumah ini bukan sekedar dinding," gumam Ayla pelan, suaranya tertahan oleh angin malam. "Tapi saksi perjuangan harga diri seorang perempuan. Di sini aku belajar bahwa keberanian tidak selalu harus lewat kekerasan. Terkadang, diam dan strategi yang tepat justru lebih kuat daripada amarah." Raka berdiri di belakangnya, menatap rumah itu juga, menyadari bahwa selama ini ia terlalu sering mengabaikan nilai perjuangan dan kesetiaan istrinya. Ia ingin menggapai tangan Ayla, ingin memperbaiki semuanya, tapi ia tahu keputusan ada di tangan Ayla. Apakah ia akan memaafkan dan melanjutkan hubungan, atau memilih menjaga harga diri masing-masing dengan cara yang terhormat? Ayla tersenyum tipis, menatap lampu-lampu yang mulai redup di rumahnya. Malam itu bukan akhir, tapi sebuah babak baru. Babak di mana ia berdiri sebagai perempuan yang mandiri, yang tidak hanya menegakkan haknya sendiri, tapi juga menunjukkan bahwa harga diri dan martabat tidak boleh diinjak oleh siapapun, bahkan oleh orang yang kita cintai sekalipun. Hening menyelimuti jalan yang basah. Hanya suara langkah Ayla dan gemerisik daun yang menandakan perjalanan seorang perempuan yang telah melalui badai dan kini siap menghadapi dunia dengan kepala tegak. Raka masih diam, menyadari bahwa cintanya kini harus diuji oleh keberanian dan keputusan Ayla. Dan Ayla, dengan langkahnya yang mantap, tahu satu hal pasti. Ia akan melangkah dengan prinsipnya sendiri, tak gentar menghadapi siapapun. Karena kemenangan sejatinya bukan soal siapa yang menaklukkan siapa, tapi soal siapa yang tetap berdiri dengan kepala tegak setelah badai reda. Hari-hari setelah pesta ulang tahun Bu Ratna berlalu dengan ketegangan yang masih terasa. Ayla kembali ke rumahnya, menatap ruang kerja dan butik kecil yang kini berkembang pesat. Setiap sudut rumah itu menyimpan kenangan perjuangan, tangis, air mata, malam-malam panjang menulis rencana, dan semua usaha yang akhirnya membuahkan hasil nyata. Ia duduk di sofa, menatap jendela,
membiarkan pikirannya mengembara. Raka datang perlahan. Langkahnya terdengar berat. Ia duduk di kursi dekat Ayla. Wajahnya masih menandakan penyesalan dan kebingungan. Ayla, aku sadar selama ini aku terlalu lemah. Aku tidak membela kamu saat ibu menyerangmu. Aku terlalu takut menghadapi ibuku sendiri. Suaranya serak, mata berkaca-kaca. Ayla menatapnya, tidak langsung menjawab. Ia ingin memastikan kata-katanya nanti lahir dari ketenangan, bukan amarah. Kak, aku tahu kamu menyesal. Tapi menyesal saja tidak cukup. Semua yang terjadi, semua yang aku lalui, bukan hanya soal kita berdua. Ini tentang harga diri, tentang keberanian untuk berdiri sendiri, tanpa harus terus-menerus menunggu orang lain menyelamatkan kita. Raka menunduk, menyesal. Aku mau memperbaiki semuanya, Ayla. Aku mau membangun ulang hubungan kita dengan pondasi baru yang benar-benar adil untukmu, untuk aku, dan untuk keluarga. Di sisi lain, Bu Ratna datang mengunjungi rumah Ayla. Wajahnya memucat, bibirnya bergetar saat berbicara. Ayla, aku menyesal. Aku salah menindasmu dulu. Salah menilai, bahkan salah merendahkanmu di depan semua orang. Maafkan aku. Ayla menatap ibunya dengan tenang. Ada rasa sakit yang masih tersisa. Tapi kini ia menahan amarah. Bu, aku menghargai permintaan maafmu. Tapi aku sudah memilih jalanku sendiri. Aku tidak ingin kembali ke pola lama, di mana aku harus terus-menerus menyesuaikan diri dengan ego orang lain. Aku ingin hidupku sekarang, dengan prinsip dan martabatku sendiri. Raka menatap Ayla dengan campuran haru dan takut kehilangan. Ia sadar keputusan ada di tangan Ayla. Apakah ia mau memberi kesempatan untuk membangun kembali hubungan, ataukah Ayla akan memilih jalannya sendiri? Ayla berdiri dan melangkah ke jendela, menatap rumahnya sendiri, simbol perjuangan, simbol kemandirian, simbol harga diri seorang perempuan yang dulu dipermalukan, tapi kini tak lagi gentar. Ia menarik napas panjang, membiarkan angin malam masuk menyejukkan hatinya. Aku harus memilih, gumamnya pelan, lebih untuk dirinya sendiri daripada siapapun. Raka berdiri di belakangnya, menyadari bahwa apapun keputusan Ayla, ia harus menghormati. Malam itu ada keheningan yang penuh emosi. Bukan kekosongan, tapi ruang bagi pilihan yang akan menentukan arah hidup mereka bertujuan. Di luar rumah, lampu-lampu kota berkelip redup, seolah ikut menunggu jawaban Ayla. Ia menutup pentanya sejenak, mengingat semua perjuangan, air mata, tawa kecil yang ia simpan di sela-sela luka, dan kekuatan yang kini ia miliki. Satu hal jelas di hatinya. Apapun pilihannya nanti, Ayla telah memenangkan pertempuran paling penting. Pertempuran untuk harga diri, keberanian, dan kebebasan seorang perempuan yang tidak lagi bisa diremehkan oleh siapapun. Ayla berdiri di balkon rumahnya, menatap langit senja yang perlahan berubah menjadi gelap. Angin malam menyapu rambutnya yang tergerai, seakan membisikkan ketenangan yang selama ini ia rindukan. Semua yang terjadi, fitnah, tamparan, hinaan, dan pengkhianatan telah berlalu, meninggalkan pelajaran berharga yang membentuknya menjadi perempuan yang utuh dan tak tergoyahkan. Raka berdiri beberapa langkah di belakangnya, menunduk dan menahan rasa bersalah. Ia telah mencoba menebus semua kesalahan, tapi Ayla menatapnya dengan mata yang kini penuh ketegasan. Kak, aku menghargai niatmu, tapi yang paling penting adalah kita belajar dari semuanya. Kita tidak bisa memaksa masa lalu untuk hilang, tapi kita bisa memilih bagaimana masa depan kita dibangun. Ia menoleh, menatap rumah yang kini menjadi simbol perjuangan harga diri seorang perempuan. Tempat aku belajar bahwa martabat dan keberanian tidak diberikan orang lain, tapi lahir dari diri sendiri. Raka mengangguk memahami pesan itu sepenuhnya.
Ia menyadari bahwa cinta bukan hanya soal kebersamaan, tapi juga menghormati prinsip dan kebebasan satu sama lain. Ayla menarik napas panjang, membiarkan udara malam menenangkan pikirannya. Ia tersenyum tipis, bukan karena dendam telah dibalas, tapi karena ia akhirnya bebas dari belenggu yang selama ini mengekangnya. Ia tahu, kemenangan sejatinya bukan di hadapan orang lain, tapi di dalam hatinya sendiri. Ketenangan, keberanian, dan keyakinan untuk hidup sesuai prinsipnya. Ia menoleh ke arah Raka dan berkata lembut, "Kita bisa memilih. Kita bisa membangun kembali dengan cara yang baru, atau kita bisa berjalan masing-masing dengan kepala tegak. Yang penting, kita tetap menjaga harga diri dan martabat kita." Raka menatapnya, menahan air mata. Ia memahami bahwa apapun keputusan Ayla, ia harus menghormati dan belajar dari perempuan luar biasa di hadapannya. Ayla menatap langit malam yang gelap namun penuh bintang, simbol harapan dan masa depan yang terbentang luas. Dalam hati, ia tahu satu hal pasti. Setiap perempuan memiliki kekuatan untuk berdiri sendiri, menegakkan martabat, dan mengubah hidupnya tanpa harus menunggu belas kasihan dari siapapun. Dan dengan senyum tenang namun penuh keyakinan, ia menutup matanya sejenak, membiarkan setiap luka yang pernah ada menjadi pelajaran berharga, dan setiap air mata yang jatuh menjadi benih kekuatan. Pesan yang ingin ia sampaikan bagi siapapun yang membaca ceritanya jelas. Harga diri bukanlah sesuatu yang bisa direbut orang lain. Martabat, keberanian, dan prinsip adalah harta paling berharga yang harus dijaga bahkan di tengah konflik dan pengkhianatan. Menjadi kuat bukan berarti melawan dengan amarah, tapi dengan kecerdasan, ketegasan, dan keyakinan pada diri sendiri. Ayla melangkah mundur dari balkon, meninggalkan ruang yang dipenuhi cahaya lampu hangat, siap menghadapi hari baru dengan kepala tegak, hati damai, dan jiwa yang utuh. Dunia di luar menunggu, namun kini ia tahu ia tidak lagi takut untuk berdiri sendiri.